mengisahkan seorang dokter urologi bernama Dr. Nonika. Dokter ini memiliki alergi terhadap makanan pedas. Dan juga Dr. Nonika memiliki kisah pahit mengenai keluarganya. 인연이 아니었던 거다. 언젠가 미래. Selanjutnya, ada seorang dokter bagian kandungan yang bernama Dr. Rudy. Dokter ini memiliki penyakit yang batang timunnya tak mampu berdiri dan juga memiliki cerita pahit mengenai kegagalan saat operasi persalinan seorang pasien. Dan film pun dimulai. Di awal cerita film, mengisahkan Dr. Nonika yang memberikan terapi kepada seorang pasien yang batang timunnya gak mau berdiri. Terlihat Dr. Nonika ini sangat menikmati akan profesinya ini. Tak lama kemudian, datanglah seorang bapak-bapak yang mengatakan bahwa uang sewa apartemen akan dinaikkan bulan depan. Tentu saja hal ini menjadi beban tersendiri untuk Dr. Nonika. Selain melayani secara langsung, ternyata Dr. Nonika juga melayani konsultasi via online. Di sini terlihat Dr. Nonika sedang melakukan konsultasi via online bersama seorang pasien yang bernama Johnny. Tak lama kemudian, Dr. Nonika teringat bahwa dia ada janji makan malam dengan seorang pria. Terlihat Dr. Nonika sangat terpana dengan pria itu, hingga saat mengikat tali sepatu Dr. Nonika. Sesampainya di rumah, Dr. Nonika sangatlah kegirangan akan momen malam itu. Dan ia menceritakan kisah cintanya kepada sahabatnya. Pada keesokan harinya, Dr. Nonika terbangun dikarenakan mendengar suara tetangganya yang asik lagi enak-enak bercocok tanam. Ditambah lagi ada seorang yang sedang mengebor tembok di kamar 701. Dr. Nonika yang merasa sangat terganggu lalu melaporkan keluhannya kepada penjaga apartemen. Namun bapak itu mengatakan agar Dr. Nonika sedikit memakluminya karena seorang dari kamar 701 itu adalah penghuni baru. Yang lalu bapak itu memberikan sebuah paket untuk Dr. Nonika. Nah, saat Dr. Nonika akan pergi kembali ke kamarnya, paketan itu pun terjatuh. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang berdiri sebelah Dr. Nonika. Dan pria itu berkata, sungguh banyak sabuk pengamannya ya. Mendengar perkataan pria itu, sontak membuat Dr. Nonika sedikit emosi. Ditambah lagi, ternyata pria itulah yang mendiami kamar 701. Tanpa banyak cincong, Dr. Nonika langsung melabrak pria itu dan mengatakan batang singkongmu terlihat sangat kecil. Pada keesokan harinya, Dr. Nonika sedang bekerja. Terlihat sedang konsultasi online dengan Johnny. Lalu telepon Dr. Nonika pun berdering. Ternyata telepon itu berasal dari tunangannya yang mengundang Dr. Nonika untuk dinner bersamanya. Tentu mewujudkan hati yang gembira dari Dr. Nonika. Sesampainya di sana, sudah disambut senyuman manis oleh tunangannya. Maksud hati agar tunangannya menyatakan cintanya. Ternyata tunangannya itu ingin agar Dr. Nonika agar membantunya untuk sunatan. Dan secara tidak sengaja, Dr. Nonika mengatakan ia mau. Secepat kilat, tunangannya itu sudah berada di klinik Dr. Nonika. Betapa terkejutnya Dr. Nonika melihat rudalnya itu sebesar singkong. Pada malam harinya, Dr. Rudy pertama kali bertemu dengan seorang gadis yang berada satu apartemen dengannya. Dan gadis itu bernama Santi. Gadis itu meminta bantuan kepada Dr. Rudy agar memarkirkan mobilnya. Tak lama kemudian, datanglah Dr. Nonika. Terlihat Dr. Nonika sedikit kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir mobilnya. Lalu Dr. Nonika pergi melihat sebuah mobil yang cara parkirnya kurang benar. Saat ditelusuri, ternyata mobil itu milik dari kamar 701. Tak pikir panjang, Dr. Nonika langsung melabrak kamar 701. Namun Dr. Rudy yang mendiami kamar itu tiba-tiba ada sebuah telepon dari kantor depan. Sesampainya Dr. Nonika di depan kamar 701, ia tidak dapat menemui penghuni kamar itu. Karena dipenuhi rasa penasaran, lalu Dr. Nonika langsung memasuki area terlarang itu. Lalu datanglah Dr. Rudy.
Ternyata isi paketan yang dibawa Dr. Rudy adalah sebuah salep gel atau pembesar singkong Dr. Rudy. Lalu Dr. Rudy langsung mengoleskan gel itu dan ia pun melakukannya secara mandiri sambil ditemani siaran TV. Melihat hal itu, Dr. Nonika merasa risih akan sikap Dr. Rudy. Lalu saat Dr. Rudy mengeluarkan jurus tangan seribunya, betapa terkejutnya Dr. Nonika melihat Dr. Rudy yang berada tepat di belakangnya. Pada keesokan harinya, Santi mendapatkan informasi dari seorang fotografer bahwa ada seorang perjaka ting-ting yang berada di apartemen ini. Lanjut cerita, Dr. Rudy telah mendirikan klinik baru dan ternyata klinik itu berada tepat di sebelah dengan klinik dari Dr. Nonika. Lalu Dr. Rudy menyadari bahwa Dr. Nonika inilah yang menjadi dokter konsultasinya selama ini. Tak lama kemudian, Dr. Rudy bertemu dengan Dr. Nonika di depan lift. Terlihat akibat kejadian semalam, mereka berdua jadi sering cekcok dan saling sindir-menyindir. Ternyata saat Dr. Nonika lagi asik ngobrol dengan rekan kerjanya, tiba-tiba datanglah Dr. Rudy. Awalnya mereka hanya ngobrol-ngobrol biasa nih. Namun karena mereka sudah terpengaruh minuman enak, Dr. Rudy tak sengaja menjatuhkan minuman tepat di gunung kembar Dr. Nonika. Alih-alih ingin membersihkan minuman itu, namun Dr. Rudy malah dapat mengelus-ngelus semongkok kembar dari Dr. Nonika. Alhasil Dr. Rudy menerima sabetan tas dari Dr. Nonika. 이런 개새끼! Tak sampai di situ, niat baik Dr. Rudy yang ingin meminta maaf. Nah, saat mengejar Dr. Nonika, tiba-tiba ia terpeleset tak sengaja berpegangan rok Dr. Nonika. Alhasil rok Dr. Nonika melorot. Dan lagi-lagi Dr. Rudy kembali menikmati sabetan sepatu dari Dr. Nonika. Pada keesokan harinya, Sinta mendapatkan telepon dari si fotografer itu. Ia mengatakan bahwa Dr. Rudy itu adalah pria kaya raya dan masih bujangan. Ternyata, secara kebetulan Dr. Rudy juga berada di supermarket itu. Tanpa pemanasan, Sinta langsung mendekati Dr. Rudy. Namun apa daya, sepertinya Dr. Rudy ini tidak tertarik dengan si Sinta. Nah, saat meninggalkan si Sinta, ternyata di sana bertemu kembali dengan Dr. Nonika. Karena tidak mau merasa direndahkan, lalu Dr. Rudy menyuapi Sinta yang kebetulan berada di belakangnya. Lanjut cerita, si Sinta melancarkan aksinya memberikan perhatian lebih kepada Dr. Rudy dengan cara memasak makan malam untuk Dr. Rudy. Terlihat di sini Sinta sungguh agresif untuk mendapatkan simpati dari Dr. Rudy. Pada keesokan harinya, Dr. Nonika kedatangan pasien yang ingin membesarkan batang pisangnya sebesar singkong yang katanya untuk membahagiakan istrinya nanti malam. Singkat cerita, operasi itu telah berjalan dengan lancar. Lalu, saat Dr. Nonika akan pergi ketemuan dengan seorang pria, tak diduga melintaslah Dr. Rudy di depannya. Dengan rasa dendam yang melanda ingin menabraknya. Tak lama kemudian, telepon Dr. Rudy pun berdering. Panggilan telepon itu dari si Sinta yang mengajak Dr. Rudy untuk ketemuan di sebuah penginapan. Lanjut cerita, Dr. Nonika yang sedang ketemuan dengan dua orang pria. Ternyata pria yang ditemuinya itu adalah dua pria cabul. Mendengar perkataan pria itu, Dr. Nonika merasa tidak nyaman dan lalu pergi meninggalkannya. Lalu Dr. Nonika menuju ke sebuah bar untuk melupakan kekecewaannya. Lanjut cerita ke Dr. Rudy yang sudah di sebuah penginapan bersama si Sinta. Dengan pakaian yang membuat jiwa para pria bergejolak, si Sinta ini berupaya merayu Dr. Rudy agar guanya segera dimasuki. Namun dengan keteguhan hati Dr. Rudy mampu menolak ajakan dari si Sinta. Tak diduga saat berjalan menuju apartemennya, Dr. Rudy melihat Dr. Nonika yang lagi teler dan sedikit bersih tegang dengan pria. Karena rasa peduli dan kasihan, Dr. Rudy mencoba melerai pertengkaran itu. Dan juga Dr. Rudy berpura-pura sebagai tunangan dari Dr. Nonika. Singkat cerita, pagi pun telah menjelang. Betapa terkejutnya Dr. Nonika yang melihat banyak bercak darah yang berceceran di kasurnya.
Dokter Nonika tanpa basa-basi langsung menyambar Dokter Rudi dengan sebuah bantal. Dan lalu Dokter Rudi menjelaskan apa yang telah terjadi kemarin malam. Karena dihantui rasa malu, lalu Dokter Nonika pergi meninggalkannya. Tak diduga saat turun dari tangga bertemu dengan si Sinta. Di sana si Sinta mengungkapkan bahwa dirinya memiliki perasaan lebih pada Dokter Rudi. Yang lalu ternyata si Sinta mendatangi kamar dari Dokter Rudi. Di sana si Sinta menemukan sebuah anting-anting yang bisa dipastikan milik Dokter Nonika. Pada saat Dokter Rudi berada di tempat kerjanya, ia teringat kejadian kemarin malam akan batang singkongnya yang mau bereaksi saat disentuh oleh Dokter Nonika. Ya, dari sinilah butiran-butiran cinta Dokter Rudi tumbuh kepada Dokter Nonika. Karena diselimuti rasa cinta, lalu Dokter Rudi mencoba mengajak berbicara empat mata dengan Dokter Nonika. Di sini Dokter Rudi ucapkan ingin berbaikan dengan mengajak untuk dinner besok malam. Tak lama kemudian, telepon Dokter Rudi berdering yang berasal dari si Sinta yang meminta bantuan untuk menggantikan lampu kamarnya. Sesampainya di sana, si Sinta berdrama seakan-akan tangannya tergores oleh sebilah pisau. Dan lalu si Sinta mencoba merayu Dokter Rudi dengan cara menyodorkan bibirnya. Namun kembali Dokter Rudi menolak ajakan itu. Betapa terkejutnya si Sinta, terbongkarlah Dokter Rudi ini pengidap penyakit lemah syahwat. Tak patah semangat, di keesokan harinya si Sinta kembali mencoba dengan berbagai cara untuk meningkatkan hasrat untuk enak-enak bercocok tanam dengan Dokter Rudi. Namun dengan keteguhan hati yang luhur, lagi dan lagi si Sinta ini mendapatkan penolakan dari Dokter Rudi. Alhasil, si Sinta melampiaskannya pada tunangannya di sebuah mobil goyang. Singkat cerita, Dokter Rudi sedang dinner bersama Dokter Nonika. Lalu Dokter Nonika ditelepon oleh ibunya dan mengatakan bahwa esok hari akan datang ke Korea bersama ayahnya. Tentu hal ini menunjukkan hati gembira bagi Dokter Nonika. Pada keesokan harinya, Dokter Nonika menemui ibunya di sebuah restoran. Namun ternyata ayahnya tidak bisa hadir dikarenakan ada janji jumpa pers di luar negeri. Alhasil memicu rasa kecewa dari Dokter Nonika dan ia pun lalu pergi. Usut punya usut, ternyata sejak dini Dokter Nonika ini bercita-cita menjadi seorang dokter urologi. Namun sama sekali tidak didukung oleh ayahnya. Karena rasa kecewa yang melanda, Dokter Nonika kerap melamuni kisah hidupnya hingga meneteskan air mata. Tak lama kemudian datanglah ibunya dan meminta agar menghidupkan televisi. Dan ternyata di siaran itu ayahnya mengatakan bahwa ingin mewariskan penelitian dan penghargaan ini kepada putrinya tercinta. Dan Dokter Nonika pun hanya bisa terdiam dikarenakan selama ini ternyata ayahnya tidak pernah melupakan dirinya. Singkat cerita, Dokter Nonika berjalan-jalan keluar apartemennya. Lalu melihatlah si Sinta yang akan melahirkan dan juga air ketubannya yang sudah pecah. Tentu hal ini adalah kondisi yang sangat riskan untuk kelangsungan jabang bayi dan ibunya. Tak diduga ternyata Dokter Nonika melihat Dokter Rudi berada tepat di belakangnya. Namun terlihat Dokter Rudi hanya berdiam diri saja dikarenakan peristiwa kelamnya dulu saat gagal menolong persalinan seseorang. Namun dengan dukungan moral dari Dokter Nonika, ternyata Dokter Rudi berhasil menolong si Sinta dengan jabang bayinya lahir dengan selamat. Lanjut cerita, Dokter Rudi yang comeback dari masa lalunya yang kelam, lalu Dokter Rudi mengungkapkan isi hatinya kepada Dokter Nonika dan ingin menjalani hubungan ke jenjang pernikahan bersamanya. 근데 제가요 남자답지 못해서 그래도 모르는 거죠. Penutup film, mereka sudah menjalani hubungan berumah tangga dan mereka pun sudah menjadi pasangan dokter yang hobinya enak-enak bercocok tanam. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Bye-bye.